Halo Sobat Sicikal, selamat datang di Sicikal Podcast. Rekam cerita menginspirasi sesama. Halo warga Sicikal, kali ini di podcast yang kedua ini kita kedatangan anggota MPK dan OSIS. Boleh Kang perkenalkan nama begitupun dengan kelasnya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilian Syafriat Arif. Saya dari Intrakurikuler OSIS dan dari kelas 10E. Sebelumnya izin berbicara dan izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Salpa dari kelas 10E dan dari MPK. Oke, gimana nih kabarnya setelah mengikuti kegiatan Moji ini? Oke, izin menjawab ya. Kabar aku baik, tapi sedikit capek juga ya Kang, karena aku kebetulan salah satu panitia dari event Moji ini. Jadi ya gitulah, menguras tenaga, pikiran juga gitu. Menurut Akangnya gimana nih? Oke, mungkin kalau menurut aku ya sama kayak Teh Salva. Tapi bedanya aku itu ada rasa deg-degan karena tiba-tiba aku kemarin tuh di chat mau gak jadi narasumber buat podcast dan materinya Moji gitu. Oke. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan seputar Moji. Gimana menurut Akang Teteh setelah dilaksanakan kegiatan Moji ini, apakah dapat meningkatkan rasa silaturahmi antara OSIS dan MPK? Silakan. Oke, sebelumnya izin menjawab. Menurut aku ya itu bisa berdampak baik banget karena seperti yang udah dikatakan oleh Teh Asri tadi, karena kita itu melakukan Moji itu agar tali silaturahmi antara OSIS dan MPK dan ekstrakurikuler itu menjadi nyambung gitu. Jadi kayak menyambungkan tali silaturahmi. Oke, sebelumnya izin menjawab ya. Kalau menurut aku pribadi kan kunci terjalinnya silaturahmi itu adalah komunikasi yang baik. Ya, maka dari itu diadakannya event Moji ini, apalagi kan panitia-panitia itu dari OSIS dan MPK kan ya Teh. Nah, itu akan membuat komunikasi yang baik, apalagi di dalam organisasi itu tidak ada kata egois. Jadi kita tuh harus belajar sabar, terus juga apa ya, dengan adanya dengan diadakannya event ini tuh kita jadi bisa saling mengenal gitu ya Teh. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dengan diadakannya kegiatan Moji ini, itu menurut kalian apakah bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikalongwetan yang lainnya? Boleh, mau siapa dulu? Boleh. Oke, sebelumnya izin menjawabnya Teh. Mungkin kalau kita lihat dari sejarah atau dari kerajaan Romawi dulu, kan kalau ingin bawahannya mengikuti, berarti atasannya dulu harus memberikan contoh. Nah, jadi kayaknya kayak seperti kita ini, yaitu mengadakan event Moji atau MPK OSIS mengaji. Nah, jadi nanti siswa-siswa yang ada di Semansa Cikalongwetan akan mengikuti dan akan mengikuti seperti apa yang dilihatnya oleh OSIS dan MPK. Oke, sebelumnya izin menjawab. Kurang lebih jawaban aku sama dengan Kang Amsah. Akan tetapi aku izin menambahkan. Betul kata Kang Amsah. Kata Kang Ansya. Kang April. Kang Ansya. Kang An, ya. Santai gak apa-apa. Santai aja di sini tuh jangan tenang-tenang Teh. Syah. Kang Ansah. Oke, Kang Ansah. Enggak bisa. Ansyah. Jadi hewan. Ansyah. Kang Ansah. Ya. Lanjut aja dari kamu. Izin melanjutkan. Ya betul, seperti apa yang tadi Kang Ansah bilang, bahwasanya kita itu menjadi contoh. Nah, tujuan Moji tersendiri itu kan agar mencetak seorang pemimpin masa depan yang bukan hanya mengejar prestasi akademik atau organisasi, melainkan harus sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran dan memiliki pondasi akhlak yang mulia gitu. Jadi menurut aku ini bakal menjadi contoh yang baik banget gitu sih Teh. Selanjutnya ya. Kalau semisal Moji ini digambarkan sebagai suatu kalimat, menurut kalian kalimat apa yang cocok banget untuk Moji ini? Oke.
silakan. Oke, aku sebenarnya kurang pinter banget bikin kalimat yang kayak gitu, tapi dari aku ada sedikit. Teruslah berdoa karena berdoa tidak ada hentinya. Oke, mungkin aku juga izin menjawab. Aku juga sama kayak Teh Salva. Aku nggak pinter apalagi bikin kata motivasi. Jadi mungkin ini juga nggak tahu ya, nggak tahu motivasi tahu apa. Jadi janganlah menyerah karena tuh kan nggak tahu. Santai Kang. Biasa aja Kang. Oke. Iya, sok santai. Izin melanjutkan. Janganlah menyerah karena menyerah bukanlah hal yang bagus. Oke, mantap. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya dari tambahan dari Haikal. Gimana apa makna yang Akang Teteh dapatkan setelah mengikuti kegiatan Moji ini? Tadi kan kita tuh udah mendengarkan ceramah ya, terus tadarus bersama. Nah, apa makna yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan Moji ini? Mau siapa dulu? Oke, sebelumnya izin menjawab ya Kang. Mungkin makna yang aku dapetin itu aku itu jadi tiba-tiba termotivasi lagi karena mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan dan Pak Cecep tadi ya, dengan apa keutamaan Al-Qur'an, terus bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Oke, cukup. Oke, izin menjawab. Aku juga sama seperti Kang Ansah, cuman aku izin menambahkan dari aku jadi tahu ternyata kalau kita membaca Al-Quran terus gak terlalu lancar, itu pahalanya bisa 2 kali lipat. Nah, biasanya aku tuh sering menyerah kayak ya Allah aku gak mau dilanjutin biasanya gitu. Tapi sekarang kalau udah tahu, insya Allah aku lanjutin. Oke. Terima kasih banyak ya kami ucapkan kepada Kang Ansya juga Teh Salva atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Juga kami ucapkan terima kasih karena ketersediaannya berada di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin betul. Nanti bisa jadi kami undang lagi. Next event mungkin ya Teh. Betul. Ikhlas. Tandain. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Akang Teteh semuanya yang terlibat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.